beriman. Teman-teman sekalian, asas agama Islam yang kita sedang anut ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada wahyu. Banyak orang Islam sekarang yang justru terpuruk karena mereka meninggalkan wahyu ini. Saya bisa mengatakan di atas podium ini, di masjid ini, Allah menyaksikan kita karena Allah Maha melihat, malaikat pun menyaksikan dan mencatat apa yang kita ucapkan, teman-teman sekalian. Demi Allah, kalau Anda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menerapkan hukum-hukumnya, memahami maksud-maksudnya, menerapkan apa yang telah diperintahkan di dalam dan meninggalkan apa yang dilarang, Anda akan kembali kepada kejayaan Islam yang sudah dijangkau oleh orang-orang atau dicapai oleh orang sebelum kita. Saya bisa mengatakan di atas podium ini, teman-teman, kita telah menguasai dunia 1335 tahun. 1335 tahun. Kita berkuasa, bukan cuma menguasai wilayah kecil, menguasai dunia. Mau berhenti dulu? Baik, karena 5 menit lagi azan, maka kita akan break untuk sholat, setelah itu kita lanjutkan. Tapi masih bisa sampaikan dulu ya? Masih bisa lanjut 5 menit. 1335 tahun ini, teman-teman sekalian, saya hitung ini masa berjaya kita ya, kita menguasai dunia. Dan ini kita hitung, malam ini juga kita hitung sama-sama, kita sekarang berada di tahun berapa Hijriah? 1437 Hijriah. Kalau Anda kurangin tadi yang saya bilang masa berjaya kita 1335 tahun, berarti kurang lebih 91-92 tahun lalu saja kita tidak menguasai dunia. Saya dan Anda dari suku manapun di muka bumi ini selama syahadat, orang Arab, orang bule, orang Melayu, orang hitam dari Afrika, semuanya syahadat, hukumnya Allah sama, mereka dikatakan muslim. Seperti kalau kita berdiri dalam saf, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Halal haramnya jelas karena beriman kepada Tuhan yang satu, beriman kepada Rasul yang satu, dan juga berpegang pada kitab yang satu. Semuanya sama. Teman-teman sekalian, kita menguasai dunia dan dunia menjadikan kita sebagai rujukan 1335 tahun. Dari mana sejarah itu? Kita hitung sama-sama. Mulai tahun 1 Hijriah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mendirikan pemerintahan pertama dalam Islam waktu itu. Beliau menjadi Nabi, penentu hukum dan raja. Selama 11 tahun, awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat. Dan yang beliau terapkan semasa kejayaan dan pemimpinan beliau adalah Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada yang lain. Waktu itu, Madinah sangat kecil. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Mayoritas sahabat gak bisa baca, gak bisa nulis. Masyarakat diceritakan waktu itu di Mekah, mereka tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Masuk Islam. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ada peradaban Bizantium di Romawi, terkenal, arsitekturnya maju, ya, peradabannya maju, ekonominya maju, wilayah kekuasaannya luas. Di sisi baratnya Jazirah Arab, di sisi timurnya Jazirah Arab ada Persia, arsitekturnya maju, peradabannya maju, ekonominya maju, pasukannya kuat. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Apakah Nabi SAW mencaplok apa yang mereka telah capai dari kejayaan? Atau Nabi SAW memulai dari nol, kemudian membangun peradaban Islam yang telah dipimpin, yang telah dipandu dalam Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya membangun baru. Nabi SAW tidak pernah minta ada satu pasukan militer Persia atau Romawi datang melatih sahabat berperang. Tidak pernah. Nabi ajarin sendiri. Nabi SAW tidak pernah memanggil mereka, arsitek mereka untuk membangun kota Madinah. Sama sekali. Tidak pernah. Yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi SAW membangun peradaban pertama. Al-Quran dan Sunnah. Dan berhasil. Datang Abu Bakar. Abu Bakar berkuasa 2 tahun. Tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Datang Umar 13 sampai 23, 10 tahun. Datang Utsman 23 sampai 37. Datang Ali 37 sampai 40. 40 tahun pertama dikenal dengan masa kenabian Nabi SAW, dan 10 tahun pertama, 30 tahun kedua, 40 tahun tepatnya,
itu 30 tahun kemudian masa Khulafaur Rasyidin. Dan di zaman Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah, beliau dinobatkan jadi khalifah tahun 13, tahun 14 Hijriah diutus pasukan jihad menuju ekspansi, jihad ekspansi ke wilayah Syam, takluklah Palestina, Yordania, Libanon dan Syria, kemudian wilayah Asianya Turki, kemudian Amr bin As masuk ke Mesir dan terbuka Afrika pada saat itu di tahun 14 Hijriah. Setengah dunia bagian barat Jazirah Arab bagian barat sudah dikuasai. Tahun 15 mengutus pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menembus Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, sebagian wilayah India. Ini dikuasai oleh kaum muslimin tahun 15 Hijriah. Setengah dunia, timur dan barat Jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian dari zaman Uthman bin Affan ekspansi lebih besar lagi di Afrika. Zaman Ali menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Teman-teman sekalian, yang perlu saya titik beratkan, kita tutup dengan kata-kata ini, saya lanjutkan nanti setelah sholat Isya insya Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak punya ijazah politik dari Amerika karena Amerika belum ada pada saat itu. Tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa karena Eropa belum ada pada saat itu. Lalu mereka berhukum dengan apa? Mereka menguasai setengah dunia, apakah berkuasa begitu saja bergulir tanpa sebuah sistem ekonomi, sosial, politik yang bagus? Teman-teman sekalian, buka mata Anda. Kita punya sebuah dustur. Dustur itu sebuah rujukan yang dunia pun harus berkiblat padanya. Al-Quran dan Sunnah, bukan cuma untuk kita. Dan nanti akan saya sebutkan rentetan sejarah sampai dinasti Utsmaniyah, bagaimana pada saat Al-Quran dan Sunnah yang kita sodorkan sebagai sebuah rujukan negara, hukum, peradaban, peraturan, maka kita berjaya dan akhirnya dunia pun ikut bersama kita. Allahu a'lam. Nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tadi, masalah kejayaan Islam secara histori, dan kita percaya pada saat kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sampai tadi Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali radhiyallahu anhu terbunuh di tahun 40 Hijriah, berdirilah kerajaan pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah. Dan ini berdiri dari tahun 40 atau 41 tepatnya, sampai 132 Hijriah. Setelahnya datang dinasti Abbasiyah. Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Setelahnya datang dinasti Utsmaniyah dari tahun 670 Hijriah sampai 1335 Hijriah. Semua ini adalah masa kejayaan Islam. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, sampai 92 tahun yang lalu saja, kita telah menjadi rujukan bagi dunia. Seluruh dunia menjadikan Islam sebagai rujukannya, sebagai panduan, contoh dalam ekonomi, dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dalam masalah sosial, dalam masalah politik. Saya punya data, masih manuskrip tulisan, dan ini ada sekarang disimpan di museum-museum di Turki. Bagaimana waktu masa kejayaan Utsmaniyah dulu, negara-negara Eropa, ratu-ratu mereka itu menggunakan cadar. Bahkan di situ ada gambar-gambar yang diangkat yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana dulu kerajaan-kerajaan Eropa mencontohi kerajaan Islam. Ratu-ratu mereka pakai cadar karena ratu-ratu Islam pakai cadar. Dan setiap kali kapal-kapal perang Utsmaniyah lewat di wilayah-wilayah Eropa yang belum menganut Islam, mereka tidak berani membunyikan lonceng gereja mereka. Bagaimana para pendeta dan pastor sibuk menyampaikan di podium-podium mereka kesedihan yang mereka alami, mengatakan sangat memprihatinkan karena anak-anak muda Eropa sekarang ini menjadikan umat Islam sebagai panutannya.
dari pakaian, cara jalan, bahkan merupakan sebuah kebanggaan kalau ada orang non-muslim yang bisa berbahasa Arab. Kalau dia melamar seorang wanita yang dia sukai dalam agamanya, bukan muslimah, Nasrani misalnya melamar Nasraniyah, maka kalau dia bisa berbahasa Arab, ini punya nilai plus, karena dianggap waktu itu negara yang berkuasa adalah negara Islam. Ilmu pengetahuan teman-teman sekalian, dunia tidak bisa menutup dirinya dari masalah fakta sejarah. Ilmu matematika yang sangat terkenal, yang menyusun teori-teorinya seorang ilmuwan muslim dari Spanyol yang bernama Abdul Jabbar, yang akhirnya tetap dinamakan dengan namanya Al-Jabbar, yang menemukan listrik yang selama ini kita kenal dengan Thomas Edison. Sebenarnya kalau dalam buku-buku sejarah Islam disebutkan yang menemukan adalah Al-Jaziri, seorang ilmuwan muslim yang sampai sekarang masih punya perangkat-perangkat, alat-alat perangkat yang digunakan untuk mengadakan penelitian di zamannya dia, masa kejayaan Islam di Spanyol. Dan ini terjadi di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian juga kita tahu yang menemukan pertama teori penerbangan, mungkin teman-teman di kampus banyak mempelajari dua orang bersaudara dari Inggris, adik kakak, padahal mereka menerjemahkan buku yang ditulis oleh Abbas bin Akhnas. Abbas bin Akhnas ini salah satu ilmuwan muslim yang menemukan pertama kali teori penerbangan, dan dia membuat sayap rakitan dia sendiri, dan dia coba loncat dari sebuah gunung yang tinggi di Spanyol, mendarat dengan selamat. Sementara waktu dibuat dalam bentuk rangka pesawat seperti sekarang oleh ilmuwan dari Inggris, mereka sempat jatuh dan akhirnya ada yang meninggal dunia. Dan ada banyak sekali fakta-fakta sejarah. Waktu saya sedang susun tesis S2 saya angkat fakta-fakta banyak sekali. Di antaranya itu para orientalis, bukan orientalis, para orang-orang pemikir barat di zaman abad modern sekarang berkata, kita harus bisa mengakui kalau dulu umat Islam tidak mengekspansi wilayah kekuasaan mereka ke Eropa termasuk Spanyol, terutama Spanyol, maka Eropa tidak akan seperti sekarang. Tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada peradaban, karena pada saat itu mereka hidup dalam perang suku, hidup dalam rasisme, hidup dalam keterpurukan, tidak ada ekonomi, tidak ada politik yang baik. Maka Islam datang mengatur semuanya. Sampai sekarang kerajaan Spanyol berbangga dengan apa yang telah ditinggalkan oleh umat Islam, dari jembatan, dari bangunan-bangunan yang megah. Kita menguasai dunia, saudara. Dan itu semua baru hilang dari kita setelah Turki pada tahun 1924 Masehi, kurang lebih 92 tahun, 91 tahun yang lalu, 2016 nanti ini 92 tahun. Pada saat Turki sudah menghapus landasan pemerintahannya adalah khilafah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah kepada republika kayak Indonesia. Indonesia sibuk dengan Belanda, sistem Belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis, Jazair sibuk dengan Perancisnya. Turki pun pada saat itu berkiblat langsung kepada Eropa dengan alasan oleh Kemal Atatürk yang banyak tokoh-tokoh muslim pun termasuk di Indonesia, yang mohon maaf saya bahasakan di kampus-kampus yang mengaku Islam, mereka tertipu dengan sejarah menganggap Kemal Atatürk seorang tokoh. Padahal kalau kita kembali kepada rujukan buku-buku yang hidup yang ditulis di zaman dia, maka sangat terbongkar kedoknya. Bagaimana dia menghapus khilafah menjadi republika, bagaimana dia melarang jilbab dan akhirnya menggantinya dengan pakaian-pakaian Eropa, bagaimana dia melarang tidak boleh sholat berjamaah di militer Turki, bagaimana banyak sekali yang dia lakukan sehingga berubah Turki. Setelah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah menjadi negara yang paling terpuruk, bahkan negara kesekian ratus kesekian yang terpuruk di Eropa. Sekarang ini pemimpinnya yang sekarang, semoga Allah menjaga memang dan mudah-mudahan niatnya ikhlas, dia coba untuk mengembalikan semua itu. Militer Turki sudah disuruh sholat berjamaah, jilbab dibebasin supaya dipakai, dan teman-teman sekalian, semenjak kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, disitulah kita terpuruk.
Tapi kalau kita kembali kepada rujukan ini, secara histori kita memimpin dunia. Teman-teman sekalian, lebih jauh daripada itu adalah Islam adalah agama yang luar biasa, sempurna, dan ini bukti bahwasanya dia dari Allah. Ada dua pilar dalam Islam yang semua muslim harus tahu, nggak boleh lepas dari dia ini. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Yang kedua, tidak ada tradisi kecuali Islam itu sendiri. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sangat melarang ada kalimat yang keluar, saya lebih baik daripada kamu, atau saya dari suku ini, atau saya dari negara ini. Dalam sebuah kisah, riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya pernah sahabat-sahabat dari Ansar, asli Madinah, selesai sholat asar, bercanda, cuman bercanda saja. Satu orang di antara mereka keluar berbaur sama orang-orang muhajirin. Muhajirin istilah bagi orang yang hijrah, pendatang dari Mekah. Keluar sama-sama habis sholat asar. Ada satu orang Ansar bercanda sambil berkata, wahai orang-orang Ansar, kesini yuk, kita kumpul. Muhajirin gak boleh ikut-ikut ya. Bercanda. Sama kalau antum di Jogja ini bilang, ayo di sini orang-orang Jogja, orang Bugis, orang Makassar, orang Balikpapan, orang Sumatera, Kalimantan, tidak boleh ikut-ikutan. Bercanda. Orang-orang muhajirin pada saat melihat kejadian tersebut, teman-temannya Ansar bercanda. Satu orang juga nyeletuk sambil berkata, wahai orang-orang muhajirin, kesini yuk, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Sambil mereka ketawa-ketawa. Waktu itu Nabi Muhammad SAW keluar dari masjid dan melihat kejadian sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, apakah dakwah jahiliyah, simbol-simbol masa jahiliyah kalian masih ada di tengah-tengah punggung kalian, di atas punggung kalian, dan saya ada di antara kalian? Tinggalkan rasisme ini karena dia akan membinasakan kalian. Kapan orang Islam sudah tahu ada batas negara antara dengan muslim yang lain, ada batas suku, saya orang Arab, saya orang bule, saya orang Melayu, saya orang ini, saya orang itu, ini di sini saatnya kita akan hancur. Tapi pada saat kita menjalankan sunnah Nabi SAW, orang mukmin satu sama yang lain seperti tanaman yang merapat, satu sama yang lain saling menguatkan yang lainnya. Kalau kita berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, orang mukmin seperti satu jasad yang kalau luka sedikit seluruh tubuhnya akan demam. Ini baru kita kembali kepada kejayaan kita. Pada saat teman-teman sekalian Anda hilangkan rasisme ini dan Anda cuma tahu syahadat, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, dan Anda menjadikan tradisi Anda adalah Islam, bukan tradisi diislamkan. Kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi kita dan jangan tradisi diislamkan. Semua muslim semestinya sama. Di Indonesia, di Saudi, di Amerika, di Eropa, di Afrika sama. Yang haram di Eropa, haram di Amerika, haram di Saudi, haram di Indonesia. Yang halal, halal semua di semua tempat. Tiba waktu sholat sudah ada ukurannya, sudah ada cara untuk menentukan waktunya, harus sholat. Jumlahnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, Tuhannya satu, kiai dan gurunya satu, dan juga kitab yang dipegangi rujukan adalah satu. Ini Islam. Dua pilar ini harus ada. Ini akan mengokohkan kita, teman-teman sekalian. Kapan kita tinggalkan dua pilar ini, maka kita akan rapuh. Fakta sejarah juga menceritakan kepada kita, seperti saya katakan, yang masuk Islam ini adalah orang-orang yang pintar. Yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang bodoh.